Selamat malam, Ramadan Karim. Hari ini adalah hari kedua, malam kedua Tarawih di Arab Saudi. Saya rasa sama di Indonesia juga. Hari ini hari pertama Ramadan. Di video kali ini, ini kalau bisa lihat saya bajunya beda. Ini top baju tradisional Arab Saudi. Yang saya tahu kalau warnanya putih itu lebih formal. Jadi tadi saya pergi sekolah pakai top ini, pergi tarawih juga. Topnya tuh bentuknya kayak gini kira-kira. So it's kind of like dress, but it's for male, but it's top. Ya. Nah, oke, di video kali ini saya mau bahas perbedaan yang saya amati ketika saya menjalankan ibadah Ramadan di Arab Saudi dibandingkan dengan di Jepang dan di Indonesia. Tapi kalau di Jepang sebenarnya Ramadan nggak gitu berasa sih, karena mayoritas warganya juga nggak puasa kan, nggak melaksanakan ibadah Ramadan gitu. Jadi kayaknya kalau Jepang kita bisa put aside gitu. Jadi saya mau bandingin antara Arab Saudi sama Indonesia. Nah, menurut pengamatan saya selama setidaknya 2 kali tarawih ini, kan saya ke masjid tuh tarawihnya. Saya pergi ke tarawih ke 2 masjid yang berbeda di 2 malam ini gitu. Nah, di masjid itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, waktu kemarin saya pergi ke masjid untuk tarawih, saya pikir karena itu tarawih pertama gitu ya, masjidnya bakalan penuh, jamaahnya bakal membludak keluar gitu. Nah ternyata enggak, jadi begitu sampai ke masjid masih kosong sih masjidnya gitu. Karena memang sampainya saya agak awal. Nah tapi sampai akhir tarawihnya selesai pun masjidnya nggak sepenuh itu gitu. Jadi saf paling belakang tuh masih lumayan kosong. Terus begitu keluar juga nggak ada macet yang terlalu parah, jadi kaget aja gitu. Padahal Ramadan pertama gitu. Tadi juga waktu pergi ke masjid yang beda lagi, sama sih, nggak terlalu rame gitu. Jadi kaget aja ternyata beda gitu. Terus kalau di Indonesia itu biasanya sebelum maghrib itu kan ada tadarusan di masjid, terus suaranya dipakai speaker gitu ya, jadi kita dengar dengan jelas gitu yang tadarusan. Sama setelah maghrib sebelum tarawih biasanya di masjid juga diputer tadarusan, atau ada pengurus masjid yang tadarusan gitu di dalam masjidnya, dan itu pakai speaker lumayan kencang, jadi kita tahu gitu. Nah kalau di sini enggak sih, cenderung lebih lebih silent, lebih nggak banyak suara dari masjid gitu, kecuali azan. Jadi di sini saya nggak perhatiin ada banyak tadarus yang dipakein speaker gitu. Cuma kalau kita masuk ke dalam masjidnya itu semua orang baca Al-Quran gitu, cuma nggak keras-keras gitu. Terus yang ketiga, ini udah beberapa lama sih, nggak sekedar waktu tarawih aja gitu, waktu sholat Jumat juga, waktu saya pergi umroh juga gitu, dan nggak di Arab Saudi aja, tapi kayaknya di Abu Dhabi gitu juga, di Dubai gitu juga, di Doha gitu juga. Jadi di masjid itu kalau kita sholat itu nggak ada tromol yang diadarin gitu, jadi ya sholat aja gitu. Di beberapa masjid di Arab Saudi ini waktu saya pergi umroh itu, kalau kita ke kayak rest area-nya gitu lah ya, karena kan saya umroh waktu itu naik bus dari Dammam ke Madinah ke Mekah gitu, jadi berhenti di beberapa rest area gitu. Di beberapa masjid di rest area ada kotak amal, jadi kita taruh uang amal kita gitu. Itu biasanya dikasih untuk Suriah, untuk Palestina gitu, ditulisan di situnya, di kotaknya gitu. Tapi kalau yang diadarin waktu kita lagi sholat gitu, atau lagi di dalam masjid gitu, nggak ada. Nah terus yang ketiga, yang keempat, di masjid itu nggak ada pengumuman kayak
oh hari ini ada kegiatan ini, atau oh total kas masjid per hari ini sekian gitu. Nah di sini nggak ada pengumuman kayak gitu. Jadi tadi misalnya kemarin sama tadi sih, sholat isya ya azan, terus ada waktu untuk sholat sunnah gitu, habis itu iqamah atau qomat gitu ya, habis itu udah sholat isya. Terus selesai sholat isya, imamnya nunggu beberapa saat gitu sampai masbuk selesai sholat, habis itu ya udah langsung sholat tarawih. Bahkan nggak ada pengumuman oh ayo kita sholat tarawih gitu. Saya nggak ngerti bahasa Arab sih, tapi bener-bener nggak ada babi bu gitu. Jadi langsung selesai sholat isya, istirahat 5-10 menit gitu, habis itu ya udah langsung sholat tarawih gitu. Jadi nggak banyak pengumuman apa-apa gitu. Dan kalau di Indonesia, setidaknya di masjid dekat rumah saya gitu ya, setelah sholat witir misalnya gitu, setelah sholat tarawih sebelum sholat witir itu suka ada pengumuman hal-hal yang berhubungan dengan kondisi masjid. Di sini nggak ada gitu. Jadi benar-benar straight to business gitu di masjidnya gitu, yang saya rasain gitu ya. Terus di sini saya lihat orang-orangnya tuh lebih lebih nggak se-strict di Indonesia gitu. Jadi kayak waktu saya sholat sunnah gitu ya, ada orang nih dia sholat sunnah tapi terus handphonenya bunyi gitu. Nah terus dia handphonenya bunyi, dia bisa dong masukin tangannya ke kantongnya gitu untuk tekan si handphonenya ini gitu. Tapi mungkin yang dia tekan tombol yang nggak seharusnya atau gimana. Terus dia keluarin dong tangannya dari kantongnya. Terus dia lihat layar handphonenya. Terus dia tekan tombol yang seharusnya. Terus dimasukin lagi handphonenya ke kantongnya. Terus dia sholat lagi, lanjutin gitu. Jadi kalau di Indonesia kayaknya kita nggak kayak gitu kan. Kalau ada handphone bunyi ya udah didiamin aja gitu sampai sholatnya selesai. Kalau di sini nggak gitu kayaknya. Dan itu nggak sekali dua kali sih saya ngeliat gitu. Jadi di beberapa kesempatan memang kayak gitu. Itu yang berhubungan dengan hal-hal di dalam masjid ya. Nah di hal yang berhubungan dengan hal di luar masjid juga ada banyak nih yang menarik. Yang pertama, di sini selama siang hari waktu Ramadan ini itu nggak ada yang jual makanan gitu. Semua restoran itu tutup sampai iftar, sampai buka puasa gitu. Jadi bahkan kalau kita ke supermarket pun itu hot food section nggak ada yang jual makanan yang dimasak gitu. Jadi emang harus nunggu sampai buka puasa gitu. Di sekolah kantin tutup gitu. Jadi itu menarik gitu. Kalau di kita kan ya restorannya buka aja gitu kan, makan kalau mau dine in ya dine in aja, cuma memang ditutup gitu kan jendelanya. Kalau di sini benar-benar nggak boleh gitu. Jadi saya ngerasa puasa di sini lebih gampang sih daripada puasa di Jepang atau di Indonesia gitu. Terus di sini jam sekolah disesuaikan. Jadi biasanya sekolah saya itu mulai jam 7.30 untuk murid gitu ya, keluar jam 2.45 untuk murid. Kalau untuk guru masuk jam 7, keluar jam 3. Nah selama Ramadan ini itu masuk sekolah jam 8.55 untuk guru, jam 9 untuk murid, dan keluarnya itu jam 2 untuk murid, jam 2:10 untuk guru. Kecuali hari Selasa kita keluarnya jam 3. Jadi jam kerjanya lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit kira-kira 3 jam gitu. Terus jadi karena lebih sedikit, jadi jam pelajarannya disesuaikan. Jadi sekarang 1 jam pelajaran itu 30 menit, padahal biasanya 40 sampai 45 menit gitu. Sama apa lagi ya? Oh ya, saya pikir tadinya murid-murid saya karena puasa gitu kan akan jadi lethargic, terus lemes, terus gimana gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi mereka ya biasa aja gitu. Cuma memang makin siang harinya kelihatan sih bahwa mereka capek gitu. Jadi banyak tiduran segala macam. Tapi overall nggak terlalu sesignifikan yang saya bayangkan gitu perbedaannya. Apalagi ya? Udah sih itu. Ya. Oke. Sekian. Terima kasih.